Masa menteri pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih pertahanan menteri pertahanan ini jenderal bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Saya tertarik mendengar kata-kata keras Edi Mulyadi yang sempat viral beberapa waktu lalu. Selain dia bicara tentang Kalimantan sebagai tempat jin buang anak yang ditempati oleh kuntilanak dan genderuwo, ada satu pernyataan dia yang dia lontarkan dengan sangat keras kalau Prabowo Subianto adalah macan yang mengeong. Edi Mulyadi melontarkan ucapan ini dengan sangat keras. Dan seperti ada kekecewaan dalam dirinya yang ingin dia sampaikan ke publik. Edi dan teman-teman sebangsanya jelas dulu saat Pilpres 2019 adalah pendukung garis kerasnya Prabowo. Dia ada di barisan kelompok fundamentalis yang ingin menunggangi politik demi tujuan besar mereka. Dan mereka pada waktu itu menganggap Prabowo Subianto adalah kuda tunggangan yang sempurna. Pertama, karena Prabowo berasal dari TNI dan menguasai Prabowo Subianto sama dengan menguasai TNI. Dan yang kedua, Prabowo temperamental. Dengan temperamen Prabowo yang begitu keras, maka kelompok fundamentalis ini bisa melanjutkannya ke tahap kedua untuk menguasai Indonesia. Saya pernah menulis sebuah analisa pada waktu Pilpres 2019 lalu. Bagaimana seandainya Prabowo menang Pilpres? Saya mengacu pada Perang Suriah di mana api itu dimulai ketika militer bergerak dengan keras dan memukul para pendemo sehingga situasi itu dimanfaatkan oleh pemberontak untuk memperbesar nyala apinya ke seluruh negeri. Saya membayangkan pada waktu itu, seandainya Prabowo menang Pilpres, maka Rizik Syihab dan kawan-kawannya termasuk si Edi Mulyadi ini akan memulai memaksakan kehendak mereka supaya pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo harus menerapkan syariat-syariat Islam. Rizik dan kawan-kawannya tentu mulai menghitung jasa mereka memenangkan Prabowo dan akan menagih janji-janjinya. Tentu Prabowo nggak akan mau. Dia itu adalah seorang nasionalis sejati. Perkawanannya dengan kelompok fundamentalis itu hanya didasarkan keuntungan saat Pilpres saja untuk meraih suara. Dan Prabowo tidak mungkin akan menyerahkan negara ini kepada gerombolan yang akan menjadikan negara ini negara agama. Apalagi ya, latar belakang keluarga Prabowo secara agama juga bermacam-macam. Kalau melihat karakter Prabowo Subianto, tentu penolakan ini akan dia lakukan dengan sangat keras. Dan kerasnya Prabowo ini akan dimanfaatkan oleh kelompok Rizik dan kawan-kawannya untuk melancarkan demo-demo besar menentang pemerintahan. Dan Prabowo jelas bukan orang yang bisa dipaksa begitu saja. Harga dirinya terlalu tinggi, apalagi ketika dia berkuasa. Jelas dia akan mengerahkan banyak aparat untuk menghajar Rizik dan kawan-kawannya dengan cara militer. Persis seperti yang terjadi di tahun 1998. Lalu apa yang akan terjadi? Jelas akan ada benturan antara kelompok fundamentalis yang mengatasnamakan Islam dengan para aparat. Negeri ini akan kacau dan itu memang yang diharapkan oleh mereka. Seperti di Suriah, ketika demo besar dihajar pakai senjata, itu akan memicu gelombang demo yang jauh lebih besar dan akan membakar. Tapi sayangnya, meski kelompok Rizik dan kawan-kawannya sudah mendukung mati-matian, bahkan pakai fitnah dan hoax segala, tetap saja Tuhan mentakdirkan Jokowi yang menjadi presiden kedua kalinya. Gagallah mimpi kelompok fundamentalis itu. Dan rasa frustasi itu mereka lampiaskan lewat demo di depan KPU yang rusuh itu. Tapi waktu itu harapan mereka belum habis. Selama Prabowo ada di barisan fundamentalis itu, maka kemungkinan untuk melakukan kudeta akan tetap ada.
Biar bagaimanapun Prabowo menguasai sebagian dari tentara dan ini bisa dipakai untuk menggoyang Jokowi dari kursinya. Nah, yang tidak mereka perhitungkan adalah Jokowi melakukan manuver dengan merangkul Prabowo dan mengajaknya gabung di kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Manuver Jokowi inilah yang gak diperkirakan oleh mereka. Dan sialnya Prabowo mau lagi. Maka frustasilah mereka bukan hanya kepada Jokowi tapi juga kepada Prabowo Subianto, orang yang mereka harapkan sebagai komandan perang. Inilah yang mendasari Edi Mulyadi melontarkan kata-kata kasar kepada Prabowo sebagai macan yang mengeong. Ini ucapan yang sangat spontan, datang dari kekecewaan yang dalam. Dan apa yang diucapkan oleh Edi Mulyadi itu adalah ucapan yang ingin dilontarkan juga oleh banyak simpatisan Rizik yang dulu mendukung Prabowo dan gagal total. Ya tentu Gerindra tidak akan suka kalau ketua umumnya dihina seperti itu. Dengar-dengar sih Gerindra akan juga mempolisikan Edi Mulyadi atas kata-kata kasarnya itu. Prabowo kalau melihat karakternya sudah pasti marah besar meski dia tahan. Dan sialah si Edi Mulyadi ketika ia berani menyentil sang macan. Edi Mulyadi mungkin harus belajar banyak bahwa politik itu tidak bisa dilihat dengan tegak lurus. Dalam politik itu tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan pribadi. Jadi ya nggak perlu kecewa kalau Prabowo masuk kabinet. Toh seandainya Jokowi mau iseng pada waktu itu terus menawarkan Rizik Syihab sebagai Menteri Agama, tentu Rizik akan menerima. Nah kalau terjadi seperti itu tentu Edi akan semakin kuciwa. Entah apa julukan Edi Mulyadi kepada Rizik seandainya dia ada di kekuasaan. Mungkin julukan untuk Rizik adalah kadal yang mengaku dirinya singa. Lucu-lucu memang politik di negeri ini dan kita cukup menikmatinya dengan seruput secangkir kopi. Gaspol. Bahwa perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dan hari ini juga telah dilakukan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Dan juga telah dibuat pemanggilan kepada saudara EM sebagai saksi serta beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 mendatang. Dapat diketahui bahwasannya penyidik Barreskrim Polri juga telah mengirimkan 2 tim ke Polda Kaltim dan Polda Jateng untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi di wilayah tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di Jakarta. Selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita ke laboratorium forensik.